Kasus ritual maut di Jember, pengakuan guru spiritual hingga ritual berendam di Laut Pantai Payangan, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu Jember, pada Minggu dini hari berujung maut, 11 orang tewas terseret arus laut. Ritual ini dilakukan kelompok Tunggal Jati Nusantara. Inisiatornya adalah Nur Hasan, lelaki 35 tahun asal Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi. Nur Hasan adalah pihak yang mengajak para pengikutnya menjalani ritual berendam di Pantai Payangan. Nur Hasan termasuk 12 orang yang berhasil selamat dari ganasnya hantaman ombak laut selatan itu. Ia awalnya dirujuk ke Puskesmas Ambulu, namun karena ada keluhan sesak, mual muntah, dan sakit di ulu hati usai terseret arus laut, Nur Hasan dirujuk ke RSD Dr. Subandi. Kini dipastikan Nur Hasan dalam kondisi sudah stabil. Dokter yang menangani Nur Hasan menyatakan kondisi yang bersangkutan hari ini sudah sehat, sekitar 1 jam yang lalu keluar dari rumah sakit, ungkap Wakil Direktur RSD Dr. Subandi Jember, Triwiranto, berdasar pantauan kumparan hari Selasa, usai mendapat perawatan dari rumah sakit Nur Hasan yang mengenakan kaos merah langsung menghadapi pemeriksaan petugas di Markas Kepolisian Resor Jember, Kasat Reskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya. Wiguna mengatakan pihaknya masih memaksimalkan pemeriksaan 1x24 jam, untuk menentukan status hukum Nur Hasan. Kami memaksimalkan pemeriksaan 1x24 jam, dan kemudian gelar perkara untuk menentukan siapa bertanggung jawab kasus yang kami selidiki dalam perkara 11 orang meninggal dunia di Pantai Payangan, kata dia kepada wartawan. Menurut Komang, penyidik hendak menanyakan kepada Nur Hasan seputar latar belakang ritual yang dilakukan kelompok Tunggal Jati Nusantara berendam di laut hingga terjadi peristiwa tragis pada Minggu dini hari itu. Tujuannya apa? Apakah Nur Hasan menyarankan jemaah melakukan ritual ke Payangan? Apa saja motif kegiatan tersebut? Dan di mana saja ritualnya selain di Payangan? Intinya itu yang ditanyakan, kata Komang. Kepada polisi, Nur Hasan mengaku menawarkan kepada pengikutnya untuk pergi secara bersama-sama ke Pantai Payangan Jember dengan menumpang kendaraan roda 4. Saya bilang, bagaimana kalau malam minggu? Setuju atau tidak? Ujarnya mengulang perkataannya kepada anggota ritual dilihat dari video yang diterima kumparan. Ide Nur Hasan disetujui para anggota paguyubannya. Selanjutnya, dibahas mengenai pendanaan atau biaya untuk transportasi maupun konsumsi selama menjalani ritual. Ya sudah, kalau begitu berapa iurannya? Sekiranya anak-anak mampu, tidak ada paksaan. Saya tidak memaksa. Jadi, ya ayo yang enak 20.000 ancak, semuanya sepakat, ujar Nur Hasan. Nur Hasan belum menjelaskan motifnya mengajak para anggotanya itu ke Pantai Payangan. Termasuk, apa maksud berendam di pantai selatan tengah malam. Kelompok Tunggal Jati Nusantara dipastikan tak berizin. Kepala Bakesbang Pol Jember Edi Budi Susilo mengungkapkan dari data 458 organisasi masyarakat yang ada di Jember, Tunggal Jati Nusantara tidak ada di dalamnya. Tunggal Jati Nusantara tidak terdaftar, belum berizin pasti. Ini hanya sebuah padepokan yang tidak terlalu besar, kata dia. Diketahui, Tunggal Jati Nusantara baru dibentuk 2 bulan lalu. Nur Hasan selaku pendiri menasbihkan diri sendiri sebagai guru spiritual sekaligus pimpinan kelompok ritual Tunggal Jati Nusantara. Sosoknya yang mengaku memiliki kemampuan spiritual mampu memikat banyak orang. Hanya dalam tempo singkat, puluhan orang bergabung dan menjadi pengikut ajaran Tunggal Jati Nusantara. Nur Hasan tidak mematok biaya tertentu kepada para anggotanya. Mereka yang ingin bergabung diberikan kebebasan membayar iuran padepokan seikhlasnya. Bagi warga setempat, Pantai Payangan dimaknai sebagai tempat mencari penghidupan nyata. Sama sekali bukan terkait hal gaib, walaupun mereka tetap menghormati alam untuk hidup berdampingan. Kalau mau makan, ya cari ikan. Istri saya buka warung untuk wisatawan yang datang. Saya dari lahir sampai sekarang hidup di sini, tidak pernah ikut ritual aneh-aneh, kata Suwono, warga kampung nelayan yang juga disebut Payangan. Namun, anggapan Pantai Payangan sebagai tempat sakral justru datang dari warga luar daerah. Suwono kerap melihat orang yang datang cenderung berlaku klinik untuk menggelar ritual tertentu di pantai berpasir hitam tersebut. Kadang beberapa, tapi juga bisa belasan sampai puluhan orang. Biasanya, jalan keliling bukit, ada juga yang bertapa tengah malam atau berendam di dalam pantai. Katanya mereka itu mau cari pesugihan atau ingin sakti, kata Suwono. Padahal, sepengetahuan Suwono, semula Pantai Payangan hanya tempat sandar perahu nelayan.
Bukit-bukit di pinggir pantai adalah benteng alami untuk melindungi perkampungan nelayan dari terjangan angin lautan. Polisi menetapkan Nur Hasan, guru spiritual kelompok Tunggal Jati Nusantara sebagai tersangka. Nur Hasan disangka lalai karena ritual berendam di Pantai Payangan menyebabkan 11 orang peserta kelompoknya tewas di gulung ombak. Sesuai gelar perkara, kami menetapkan Nur Hasan sebagai tersangka, ujar Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo saat konferensi pers di kantornya. Heri mengatakan Nur Hasan dijerat pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Ancaman hukuman untuk Nur Hasan adalah maksimal 5 tahun penjara.